pagi, selamat tahun baru, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Apakah ada sukacita pagi ini? Kita sudah melewati tahun 2021, banyak hal, banyak tantangan, tapi puji Tuhan bersama Tuhan kita bisa melewati. Dan kita akan sambut tahun 2022 ini dengan tetap berserta Tuhan, tetap semangat di dalam Kristus. Mari kita mulai bagian ini dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan, Bapa kami, Abba Father. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di mana kami bisa melihat ya Tuhan, kita bisa melewati tahun 2021 itu karena Engkau yang mampukan kami ya Tuhan. Banyak tantangan dengan pandemi dan segala hal yang Kau tahu ya Tuhan yang kami alami, tapi puji Tuhan, terima kasih kami bisa melewati tahun itu ya Tuhan, dan kami menyambut tahun 2022 ini ya Tuhan bersama Engkau, beserta Engkau ya Tuhan, bersama Kristus ya Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara Engkau, perkara-perkara besar, perkara-perkara surga ya Tuhan, bukan perkara-perkara dunia lagi. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami bisa bersama-sama berkumpul kembali, bisa bersama-sama berbakti kembali, itu juga karena anugerah-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk duduk dan mendengar firman-Mu. Terima kasih kami menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir beserta dengan song leader dan setiap orang yang turut ambil dalam bagian pelayanan ini. Demikian juga dengan Pak Yonas yang akan menyampaikan firman-Mu bersamalah dengan hamba-Mu, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang berserta hamba-Mu, dan siapkan hati setiap kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Apa yang mau kami dengar ya Tuhan, Kau pakai Pak Yonas dan juga dengan setiap kami ya Tuhan, juga jemaat-Mu yang ada di sini. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan atau mereka yang sakit. Kau jamah mereka, Kau antar mereka sampai di sini dengan selamat. Sekali lagi ya Tuhan, kebaktian ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan kita dan malaikat di surga akan bersuka cita karena kita memulai tahun 2022 ini, minggu pertama kita berbakti kepada Dia dan mendengarkan firman Tuhan serta memuji Tuhan. Mari kita sama-sama kita nyanyi memuji Tuhan. Saudara bisa berdiri kalau mau, silakan berdiri. You all together.
yakin kita tahu harga yang dibayar Tuhan untuk menebus dosa kita. Dia sendiri harus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Ya. Sekarang kita hidup hanya untuk bernyanyi, memuji Tuhan. 10,000 reason kenapa kita harus memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. May you bless them. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You bring. Rich is love and Your soul to anchor. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yang ketiga yuk. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord yuk. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship. I worship Your holy name. Sekali lagi. I worship Your holy name. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan ya. Aku pun ingin selalu berada di hari ini.
selalu berlindung dalam tanganmu. Dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi melintasi. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin ya. Kita melintasi badai hidup bersama Tuhan ya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan ya. Saya yakin kita tidak akan lelah ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ayo harganya ayo. Katakan nama yang berubah, katakan nama yang berubah. Jadi siap di atas dasar iman. Katakan nama yang berubah, timbullah nama yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan bersama-sama. Ratakan nama yang gelombang, timbullah nama yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan nama yang gelombang, timbullah nama yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, semuanya dibangun di atas dasar iman ya. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya Ku tak
kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Ayo Nasir, persilakan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang Besar Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Aku kan kekuatanku. Tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena pujian ini membawa kami kepada satu peringatan bahwa apapun yang terjadi Tuhan, kami harus terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tuhan, tahun 2022 tidak boleh menjadi tahun kekalahan bagi kami. Tahun 2022 harus menjadi tahun yang penuh kemenangan karena kami tidak sendiri. Tuhan, terima kasih untuk pencipta dari lagu ini, terima kasih untuk lagu ini, dan terima kasih Tuhan karena kami terus diingatkan betapa tantangan akan terus datang dalam hidup kami. Tapi kami tahu tantangan itu membawa kami terbang tinggi. Tantangan bukan membawa kami semakin jauh dan semakin jatuh, walau memang iblis dan musuh-musuh kami berusaha untuk memakai tantangan menjatuhkan kami. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu membuat kami makin hari makin maju dan menang. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, sudah yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat tahun baru saya ucapkan kepada kita sekalian. Mari kita membuka firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini. Firman Tuhan akan diambil dari Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31.
Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan merenungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memasuki tahun yang baru 2022. Memasuki tahun 2022, situasinya bukan semakin baik, tetapi justru kita menghadapi situasi yang sepertinya tidak berkesudahan. Kemarin karantina kalau ke Indonesia sudah 3 hari. Sekarang tiba-tiba naik jadi 14 hari lagi. Ada teman saya dari Texas pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia teriak-teriak, "Kau gini nggak jadi pulang saya." Diminta bayar 33 juta hanya untuk karantina selama 14 hari. You nggak mau di situ, Wisma Atlet. Nggak mau di situ, rumah susun. Ya, gratis. Tapi ya tahu sendirilah, you pay, you get what you pay for, ya, saudara. Situasinya semakin runyam. Kemarin saya lihat statistik di LA County saja itu hampir sama dengan Januari tahun lalu. Kenaikannya itu seperti itu. Nah, memang sudah dikasih Tuhan, tingkat kematiannya tidak sefatal tahun lalu. Kenapa saya sampaikan ini? Bukan berarti membuat atau menakut-nakuti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita semua tahu bahwa tahun baru virus COVID-19 masih belum bisa diatasi. Tetapi berita yang paling indah, berita yang sangat menarik adalah bukan karena ada tablet yang baru saja dikeluarkan dari Pfizer yang katanya 90% efektif. Berita yang menarik, berita yang sangat luar biasa adalah bahwa kasih Tuhan dan penyertaannya selalu ada bersama dengan kita. Dan itu yang membuat kita terus maju. Kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Virus sepertinya tidak kunjung selesai. Ada banyak orang yang sudah mulai mengeluh, "Pak, kapan ini virusnya selesai?" Saya bilang virus gak akan selesai. Namanya virus itu akan ada selama-lamanya. Tetapi sejauh virus itu hidup, yang makin indah bagi kita, yang menjadikan kita tetap maju dan tetap berharap kepada Tuhan adalah karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari. Ini yang membuat kita terus bersemangat, saudara. Ayo, kuat-kuatan sama virus. Kuat mana? Orang yang takut, orang yang kalah sama virus, sudah takut. Sekarang gereja-gereja, saya keliling ke gereja-gereja, saya khotbah di gereja-gereja, hampir semua pendetanya mengeluh, "Pak," saya tanya, "gimana tingkat kehadiran orang-orang di gereja?" Mereka bilang, "Wah, berat Pak, berat." Maksudnya berat? Enggak di Indonesia, enggak di Amerika, saudara. Tingkat kehadiran orang di gereja merosot setelah virus corona. Nah, puji Tuhan, hari ini di tahun yang baru
Maranatha banyak sekali yang datang, sudah. Biasanya kalau habis Natal tuh gereja kosong, sudah. Biasanya begitu. Tapi hari ini luar biasa. Berarti saudara lebih menang daripada virus corona. Ada orang pergi ke salon, berani loh saudara. Padahal di salon itu berapa lama? 1 jam setengah ya. Apalagi pakai lebih. Ini Om Tem pengalaman. 1 jam lebih loh. Ke salon berani loh saudara. Padahal salonnya crowded. Tapi ke gereja nggak berani. Ada yang makan di restoran nggak pakai masker itu berani saudara. Tapi ke gereja nggak berani. Ada orang naik pesawat 6 jam. Itu pesawat nggak pakai social distancing saudara. Mepet-mepet begitu. Makan juga berani itu. Tapi orang kalau yang namanya ke gereja kok selalu alasannya virus ya. Aduh, saya ada virus Pak. Nggak berani. Kita kalah loh sama senior-senior kita yang ada di depan ini saudara. Ya, tante-tante umum luar biasa saudara. Mereka umurnya 80, tapi mereka berani dan mereka ya. Tapi kita bukan ngabur ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi menjadi seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kuncinya adalah pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi ayat ini berlaku, dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, adalah syaratnya bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka menghadapi virus dan tidak menjadi lemah. Saudara, nunggu virus selesai nggak akan selesai. Apa kita mau di rumah terus? Saudara. Lalu kita nggak kerja. Kenapa nggak kerja, Bung? Ya ada virus soalnya. Nggak ke pasar? Nggak, ada virus. Terus makanya gimana? Order aja. GrabHub atau apa itu? DoorDash atau Uber Eats atau Postmate. Saya mau tanya, sampai kapan? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dulu. Apa maksud ayat ini? Nah, ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada umat Israel. Kenapa? Umat Israel pada waktu itu menghadapi ancaman yang berat. Mereka rajanya silih berganti, ada raja yang benar, ada raja yang nggak benar. Dan mereka bukan bertambah lama bertambah baik, tetapi mereka bertambah lama bertambah buruk. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka hidup dalam dosa, mereka menindas orang miskin, mereka menindas orang lemah, mereka melakukan tipu daya. Bahkan imam-imamnya, pemimpin-pemimpin agamanya tidak hidup menurut jalan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan kepada mereka kebinasaan. Tahun 722 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelum Yesus lahir, sejarah mencatat bahwa orang Israel dibuang ke Assyria. Itu Israel Utara. Kemudian Israel Selatan tahun 586 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Yesus lahir. Mereka dibuang ke Babilonia. Lalu yang di Israel siapa? Yang di Israel adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang jelek, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua, orang-orang yang tidak berpengharapan. Lalu kemudian mereka dibuang ke Babilonia. Di Babilonia mereka menunggu. Nabi-nabi palsu bernubuat, nggak apa-apa, nggak lama kok ini, cuman sebentar kok. Nanti sebentar juga Tuhan akan melepaskan kamu, sehingga kamu nanti balik lagi ke Israel, dibawa balik ke Israel. Nabi-nabi palsu bernubuat seperti itu. Nabi-nabi palsu memberikan hiburan-hiburan. Tetapi sudah yang dikasih Tuhan, mereka menunggu. Kok nggak datang-datang ya?
Terus di bawah Raja Nebukadnezar terus. Nggak kunjung tiba. Akhirnya mereka menjadi letih dan menjadi lesu. Dikatakan ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Sampai anak-anak muda, sampai orang-orang muda lemah dan lesu. Padahal biasanya orang-orang muda itu jarang lemah dan lesu. Yang gampang lesu muda atau tua, saudara? Iya, tante-tante bilang, enggak, kita enggak lesu kok. Iya. Tapi pada kenyataannya, yang gampang lesu itu adalah orang-orang yang sudah lanjut. Anak-anak muda, wah semangatnya hebat. Saya tanya, kalau ngangkat kursi yang disuruh maju siapa? Om-om, tante-tante, ayo tante tolong diangkat kursi. Kurang ajar itu namanya. Kalau dekorasi Natal, yang suruh kerja siapa? Ya, om-om, tante-tante, om tolong didekor ya. Enggak, anak-anak muda. Kalau ada lomba tarik tambang, yang suruh maju siapa? Anak muda juga. Masa om-om, tante-tante suruh maju lomba tarik tambang? Iya kan? Ya, om-om, tante-tante ya duduk, ya nonton, memberi semangat, memberi kekuatan. Kenapa? Tapi dikatakan di sini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Karena mereka menanti-nanti kapan mereka pulang ke tanah Israel, nggak kunjung tiba. Sampai akhirnya setelah 70 tahun, saudara, kerajaan Babel ini ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Tanpa sepengetahuan, tanpa perkiraan mereka. Tidak ada dalam pikiran mereka bahwa kerajaan Babel akan ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Kenapa? Karena kerajaan Babel ini kerajaan yang kuat. Lambangnya apa kerajaan Babel? Singa, saudara. Rajanya kuat, Nebukadnezar. Sekarang tiba-tiba kerajaan Persia yang kecil bangkit dan menyerang kerajaan Babilonia atau Babel, dan mereka dikalahkan. Sehingga Persia menguasai wilayah Babilonia. Termasuk di dalamnya adalah wilayah Israel yang waktu itu ditaklukkan oleh Babilonia, sekarang menjadi wilayahnya Persia. Kemudian diangkatlah seorang raja, Raja Persia, yang namanya Raja Kores. Raja Kores ini adalah raja yang toleran. Raja Kores ini berpikir, ini orang-orang Israel kok kasihan ya. Mereka menyembah Yahweh, tapi mereka sekarang ada di wilayah Babilonia, sudah ditaklukkan oleh Persia. Akhirnya Raja Kores suatu hari bilang begini, orang Israel, kamu pulang dah. Ngapain juga di sini? Nggak ada gunanya di sini. Pulang. Disuruh pulang. Pada zamannya Ezra sama Nehemia. Akhirnya mereka pulang berbondong-bondong dan 3 rombongan, saudara. Sesuatu yang tidak pernah dimimpikan oleh orang Israel. Bahkan yang menunggu-nunggu sudah sampai capek, sudah letih, lesu, dan kekurangan semangat. Mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tuhan yang empunya langit. Dia yang punya langit dan bumi. Dia yang mengarahkan. Dia yang menyebabkan Babilonia dikalahkan oleh Persia. Sehingga Alkitab berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Berapa lama mereka menunggu? 70 tahun. Saudara sanggup nunggu 70 tahun? Orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, mereka semua adalah orang-orang yang mau menunggu. Abraham dijanjikan oleh Tuhan menjadi bapak bagi bangsa yang besar. Berapa lama dia nunggu? Abraham waktu itu umurnya 75 tahun, saudara. 75 tahun Abraham sudah tidak bisa punya anak. Abraham sudah tua.
Sarah mengandung, double possibilities. Abraham, kamu akan punya anak. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Besoknya saya tanya, apakah besok Sarah langsung mengandung? 1 tahun Sarah langsung mengandung. 5 tahun Sarah langsung mengandung. 25 tahun Sarah bisa mengandung akhirnya. Saudara, menunggu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau ada yang masih menunggu status sampai hari ini, ada yang menunggu jodoh sampai hari ini, ada yang menunggu keturunan sampai hari ini, ada yang menunggu sakit penyakitnya disembuhkan sampai hari ini, ada yang menunggu kepengen punya rumah sampai hari ini, ada yang menunggu kapan orang tuanya dijamah Tuhan, ada yang menunggu kapan keluarganya dijamah oleh Tuhan. Saya kasih tahu saudara, firman Allah berbicara kepada kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru. Saudara, menanti dokter, kita capek. Menanti anak, kita capek. Menanti makanan di restoran, kita capek. Sudah pernah nunggu makanan di restoran nggak datang-datang? Sudah mau tinggal di situ atau sudah tinggal? Saya pernah, ini belum lama saudara. Saya ini hobinya makan pho, Vietnamese pho. Po itu ya, pho. Saya pergi ke dekat rumah, itu ada pho yang enak sekali, murah, cuma $7. Saya masuk ke situ, ditanya, dine in? Ya, dine in. Ya, anywhere. Saya duduk di situ. Saya nunggu setengah jam itu nggak ada satupun yang datang. Katanya suruh baca-baca menu dulu kan. You read it first, okay? Which one you want to order? Saya nunggu itu setengah jam nggak ada yang datang. Saya pikir ini setengah jam kok nggak ada datang. Saya bilang, anak istri saya, ya tinggal saya pulang ya. Endapnya makan di rumah. Kenapa? Nggak sabar, saya sudah lapar, saudara. Ya kepengen makan food dingin-dingin, setengah jam nggak datang, pulang aja dah. Menunggu sesuatu itu bukan sesuatu yang mudah, nggak gampang, saudara. Kenapa? Karena yang kita tunggu biasanya tidak memberikan jawaban dan jaminan yang pasti. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, objek yang kita tunggu itu harus jelas. Objek yang kita tunggu haruslah Tuhan. Barulah kita akan mendapat kekuatan. Nah, apa yang kita pelajari saudara yang dikasih Tuhan? Hal yang pertama yang saya dapat pelajari di sini adalah bahwa menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah pilihan. Mengapa saya katakan menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah pilihan? Sebab kita belajar dari bangsa Israel. Tadinya saudara, mereka sudah didatang oleh bangsa-bangsa yang lain juga. Dan kita melihat bahwa orang-orang Israel tidak sabar menunggu. Alkitab berkata, Yesaya pasal yang ke-30 saudara, Alkitab mencatat bahwa orang-orang Israel telah pergi dan mereka sudah bertanya dan mereka sudah mengharapkan Mesir. Ada di antara mereka yang tadinya diserang oleh bangsa lain, mereka pergi ke Mesir, mereka minta pertolongan Mesir. Dan akibatnya mereka bukan tertolong, mereka justru runyam. Salah satunya adalah Israel Utara tadi, dengan ibu kota di Samaria. Mereka minta tolong Mesir dan mereka dibawa pergi ke Assyria dan tanpa masa depan, saudara. Dan akhirnya Tuhan berbicara, ayo sekarang kamu milih. Kamu mau milih Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, atau memilih menanti-nantikan bangsa lain. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Menanti-nantikan Tuhan adalah pilihan. Saudara mau milih menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kata yang dipakai di sini adalah tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata yang dipakai adalah syama. Kata yang dipakai adalah
kafah. Artinya kafah itu apa? Kafah artinya adalah percaya dan mempercayakan diri. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu bukan begini. Hari ini kamu mau kemana bro? Enggak, saya enggak kemana-mana. Ngapain? Saya mau di rumah aja. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan berdiam diri enggak ngapa-ngapain. Menantikan Tuhan tetap melakukan tugas tanggung jawab kita. Kalau kita bekerja, kita terus bekerja. Kalau kita melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga, kita tetap menjadi ibu rumah tangga. Tetapi di dalam tugas tanggung jawab kita sebagai kehidupan dalam hidup sehari-hari, kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab menantang kita, firman Tuhan menantang kita. Tidakkah kamu tahu? Kenapa kok kamu berkata ayat 27? My way is hidden from the Lord, and my just claim is passed over by my God. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Orang-orang Israel ngeluh, Tuhan, ini dalam bahasa aslinya, mengapa engkau berkata demikian, itu dalam bahasa aslinya, mengapa engkau komplain. Orang-orang Israel komplain, kenapa ya hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya apa? Percuma dah, Tuhan gak dengar kita kok. Tuhan gak dengar doa kita kok. Orang yang sudah lama berharap sesuatu dan tidak mendapatkan apa-apa, tidak kunjung mendapatkan jawaban, biasanya dia sudah letih lesu dan dia berasa Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mendengar doa. Betul? Waktu Tuhan Yesus datang di kolam Bethesda, ada orang yang sudah lama sekali 38 tahun atau berapa tahun itu, sudah dari lahir, lumpuh sejak lahirnya. Menunggu goncangan kolam Bethesda. Yang belum tahu kolam Bethesda, daftar sama Andre. Ditunjukin kolam Bethesda. Di dekatnya gereja Santa Ana, Saint Anne. Ya, daftar, sudah mesti pergi ke kolam Bethesda. Dia sudah itu tahu kayak apa kolam Bethesda. Sekarang sudah kering, gak ada airnya, sudah bisa turun ke bawah. Terus di situ Tuhan Yesus tanya sama orang yang lumpuh tadi, maukah engkau sembuh? Saudara kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Cuma dua kan? Mau atau tidak. Kalau saya lapar ditanya, mau nggak makan? Jawabnya apa? Mau, ya. Berarti sudah lapar. Berarti selesai. Tapi ini orang lumpuh ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Tuhan, nggak ada yang mengangkat aku. Kalau kolam Bethesda ini digoncangkan airnya, malaikat menggoncangkan airnya, nggak ada yang bawa aku turun. Dan kalau aku sudah dekat ke situ pun, orang-orang sudah lebih dulu. Siapa yang lebih dulu masuk, dia yang sembuh. Nah ini orang kan stres. Orang kalau nunggu lama, tidak kunjung dijawab, orang sudah stres. Sama si orang Israel. Mengapa engkau berkata, orang, hai Yakub, Yakub itu Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Siapa yang hari ini berkata seperti itu? Siapa yang merasa hidupnya tersembunyi dari Tuhan? Siapa yang merasa haknya nggak diperhatikan oleh Tuhan? Tuhan, saya sudah minta kesembuhan, Tuhan nggak beri. Tuhan, saya sudah minta keturunan, Tuhan nggak beri. Tuhan, saya sudah minta jodoh, Tuhan nggak kasih. Tuhan, saya sudah minta rumah, Tuhan nggak kasih. Tuhan, saya sudah minta istriku berubah, Tuhan nggak kasih. Tuhan, saya sudah minta suamiku berubah, Tuhan nggak kasih. Ayat 28. Tidakkah kau tahu? Terus dikatakan apa? Tidakkah kau dengar? Mendengar dan tahu apa? Tuhan ialah Allah yang kekal. Tuhan ialah Allah yang kekal. Ada di dunia ini yang kekal? Allah yang menciptakan langit, bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertian. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya dipakai Tuhan untuk mengingatkan saudara dan saya. Kamu itu kok kayak orang gak kenal Tuhan sih? Tuhan ialah Allah yang kekal.
Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia mencipta alam semesta. Artinya adalah bahwa dia sanggup dan dia sanggup. Dia terlalu sanggup untuk menolong saudara dan saya. Kenapa? Karena dia Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Istri saya hobinya masak. Dia tukang bikin kue. Sebesar-besarnya kue yang pernah dibikin itu paling segini. Kira-kira dia sanggup nggak bikin kue gedenya 1 truk? Nggak sanggup. 1 truk aja nggak sanggup. Tapi Tuhan, Allah, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Saya tanya, berapa lebarnya bumi dari ujung ke ujung? Ada yang pernah ngukur? Itu baru bumi, Pak. Belum galaksi di mana kita tinggal. Galaksi itu, saudara, kerumunan planet-planet yang ada, bintang-bintang dan sebagainya dikumpulkan jadi satu, itu namanya satu galaksi. Ada planet bumi, jadi kita tinggal di planet bumi. Ada planet Mars, ada planet Jupiter, Uranus, Neptunus, Saturnus, Pluto dan sebagainya. Belum ada planet-planet yang ditemukan baru. Ada planet-planet ditemukan baru-baru, saudara, di dalam galaksi kita. Orang pergi ke Mars berapa bulan, saudara? Berbulan-bulan baru sampai Mars. Bayangkan berapa luasnya galaksi kita. Itu baru galaksi kita, ya. Saudara, ternyata di luar galaksi kita itu ada juga galaksi lain, saudara. Pusing ya, saudara. Pusing. Dan ada dari Harvard, ahli perbintangan dari Harvard menemukan sebuah galaksi yang mereka juluki namanya tembok besar, Great Wall. Panjang galaksi itu 500 juta tahun cahaya. Tunggu sebentar, ingat dulu ya. 500 juta tahun cahaya panjangnya. Lebarnya 200 juta tahun cahaya. Tebalnya 15 juta tahun cahaya. 500 kali 200 kali 15 juta semua, ya. Satu tahun cahaya sama dengan 946 triliun kilometer. Coba kalikan 500 juta, saudara. Yuk, saya kasih waktu 5 menit. Coba dihitung. Ayo, siapa ahli matematika di sini? Om Temi ITB, ahli matematika. Sudah lupa. Udah lupa. Pakai handphone coba. Coba dipakai handphone coba. 500 juta kali 946 triliun. Enggak tahu. Enggak bisa. Handphonenya mesti ganti iPhone 21. Iya. 5 juta pangkat 1 juta. Nah, ini pakai ini, ahli matematika. Pangkat 1 juta. Berapa tadi? 45 pangkat 1 juta. Bisa. 1 juta. Itu kilometer loh, sudah. Dari rumah saya sampai sini itu kira-kira ada barang 30 miles, ya. 30 miles. Sudah bisa bayangkan. Itu kalau tadi berapa? 45 berapa pangkat sekian juta triliun. 1 juta, 2 juta. Luar biasa ya Tuhan itu, ya. Tuhan ciptakan alam semua luasnya. Itu galaksi yang luar loh. Ini bukan galaksi kita, Mbak, saudara. Ini galaksi luar sana, saudara. Makanya ada lagu kan? Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ku saksikan. Bintang. Ya udah, itulah pokoknya kira-kira. Daud itu sampai kagum, luar biasa ya Tuhan. Tuhan ciptakan yang besar-besar begitu. Kok Tuhan ciptakan saya sama kita semua, ya saudara. Kita semua itu di hadapan Tuhan itu nggak ada lebih besar daripada debu dan tanah. Tapi kok Tuhan cinta, ya. Yesus mati di kayu salib bukan untuk planet Mars, tapi untuk Anda dan saya ini. Amin.
menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah pilihan. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah bukan seperti Tuhan yang disembah orang lain. Ada orang nyembah patung. Patung disembah-sembah. Saya dipercayakan untuk melayani gitulah ya. Salah satu juara golf Indonesia, masih muda sudah. Anaknya baru umur 19 20 gitu. 15. Masih muda. Itu juara golf junior Indonesia. Sekarang lagi belajar di Beaumont sudah. Kemarin dia ditanding sama Amerika, dia juara 4. Dia cerita sama saya telepon kemarin. Kamu di mana? Saya di ini Pak, saya lagi di rumahnya coach saya. Di mana sih coach kamu? Coach saya di La Habra Heights. Oh. Terus dia cerita, Pak, saya kemarin di rumahnya coach saya itu ada patung. Terus coach saya bilang, kamu ngapain sih nyembah Yesus? Kamu nyembah patung ini, kamu saya jamin kamu juara 1. Terus kamu jawabnya apa? Enggak Pak, saya sekali Yesus tetap Yesus. Saya percaya Yesusku dahsyat dan ajaib. Masa patung disembah di La Habra Heights? Sudah tahu loh, kalau orang di daerah saya itu tinggal situ, itu ada di situ ada satu tempat ibadah yang cukup gede. Saya bilang bagus, good. Anak masih 15 tahun. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang disembah oleh orang-orang lain, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak sanggup melakukan segala perkara. Tetapi Allah yang kita sembah, dialah yang menciptakan langit dan bumi, galaksi-galaksi, dan dia yang menciptakan saudara dan saya. Masuk kita nggak mau menunggu Tuhan, saudara? Masuk kita mau beralih kepada yang lain? Bukan berarti kita nggak boleh ke dokter. Ke dokter harus. Ada orang yang anti dokter. Zaman modern sekarang sudah ada yang anti dokter. Ada yang bilang jangan ke dokter. Dokter itu alat setan. Ada loh saudara. Heran saya. Dokter dipakai Tuhan. Tetapi jangan salah. Dokter tidak menyembuhkan saudara dan saya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara dan saya. Dan dia sudah mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Dokter hanya Allah. Yang terakhir, sebentar saya selesai. Menantikan Tuhan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menantikan Tuhan adalah sebuah ujian. Itulah yang namanya ujian iman. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Ia laksana Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan ini terjadi dengan bangsa Israel. Sejarah sudah mencatat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Dan dia melihat penggenapan janji Tuhan itu nyata. Tapi orang yang gak sabar menanti Tuhan, dia tidak pernah maju dan dia tidak bisa seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara, itu sebabnya Raja Wali itu terbangnya di mana? Di atas laut, 1. 2, di atas kebun binatang. 3, di atas gunung. Suka terbang di atas gunung. Kenapa sih Raja Wali kok suka terbang di atas gunung? Kenapa? Ternyata saudara, itu apa sih namanya? Gunung yang bentuknya miring itu menyebabkan angin yang dari bawah itu kalau kena gunung naik, sehingga memudahkan Raja Wali untuk hanya tinggal menengadahkan atau mengedangkan sayapnya begitu saja, sehingga angin yang dari gunung yang naik tadi kena sayapnya, sehingga dia nggak usah susah-susah sudah. Nah, kalau saya burung apa ya? Burung apa sih yang suka terbang? Burung apa ini? Ya, burung prit. Burung prit kalau terbang gimana? Saya mau tanya, terbangnya sampai setinggi apa? Pohon. Sampai segitu aja lah burung prit. Kenapa nggak bisa kayak Raja Wali? Karena dia begini.
Ya, tingginya cuma segitu sudah. Tapi Raja Wali kenapa bisa terbang tinggi? Apa dia gini-gini? Enggak, dia gini aja. Kayak Singapore Air itu loh. Kenapa? Karena Singapore Air pakai jet kan. Kalau ini nggak pakai jet, ya gini aja. Kenapa? Dia cuma mengandalkan kekuatan ini sudah. Dia mengandalkan angin. Sama. Saudara, kekuatan Anda dan saya ini terbatas. Saya mau mengandalkan apa? Apa yang kita andalkan sih? Uang. Uang kita terbatas ya saudara. Terbatas. Mau saudara itu uangnya sampai sebanyak Elon Musk atau Jeff Bezos, itu masih terbatas. Bisa terhitung. Elon Musk hartanya berapa? Ada yang tahu? Elon Musk yang Tesla. Berapa? Oke. Elon Musk hartanya berapa? Tahu? Nggak tahu? Hah? Ya, triliun dolar gitu. Masih bisa disebut dong? Masih bisa disebut itu. Jeff Bezos berapa hartanya? Itu saingan terus. Jeff Bezos sama Elon Musk itu saingan terus. Adu kuat saudara. Saya nggak dihitung. Ya, saya nggak dihitung. Coba saya dihitung saudara. Ya, mesti kalah semua mereka. Wong saya anak raja yang saya miliki itu yang punya langit dan bumi, ya kan? Sudah. Elon Musk nggak punya surga. Dia bilang that's why I never pray. Elon Musk itu nggak pernah berdoa. That's why I never pray and I never believe in religion. Kalau saya bilang gitu. Jeff Bezos, sudah lihat orang-orang yang seperti itu sudah. Mereka nggak kenal Tuhan biasanya. Kenapa? Mereka punya segala-galanya. Wong itu Jeff Bezos yang punya Amazon itu mau menciptakan stasiun angkasa luar sudah. Mau menciptakan stasiun angkasa luar. Level kita baru sampai menciptakan itu barn dari Home Depot kita bangun di belakang rumah itu. Level kita sampai segitu. Itu Jeff Bezos sampai angkasa luar sudah. Oh dia belum tahu. Dia belum tahu. Kita ini punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu. Sudah dikasih Tuhan. Menantikan Tuhan adalah ujian iman. Generasi sekarang ini generasi 2 tahun, 3 tahun lalu masih generasi microwave. Generasi 2021 adalah generasi air fryer. 5 tahun lalu itu masih generasi microwave. Generasi sekarang generasi air fryer. Langsung. Orang nggak sabar nunggu. Dan bahkan kadang maaf saudara. Makanya saya kasih tahu, jangan sembarangan ngasih nimbari untuk orang khotbah sembarangan. Kadang-kadang orang khotbah itu selaku khotbahnya khotbah ngaco. Instan, no. Sulapan apa sih? Tuhan aja bilang kok, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berarti ujian iman itu apa? Menunggu. Iman diuji oleh menunggu. Saya tanya, Yesus lahir, Yesus berada di waktu Tuhan Yesus mau lahir kan, dia malaikat memberitahu Maria sama Yusuf kan, bayi yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya tanya, terus kemudian kapan Yesus lahir? Kira-kira sudah. Setelah 1 bulan Yesus lahir gitu. Instan. 2 bulan. Sama sudah. Nunggu. Paulus nunggu. Tentang hal ini 2 Korintus 12. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, tapi justru jawabnya kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Justru waktu kita lemah, kita ini kuat. Karena waktu kita lemah, kita merasa kita sudah nggak punya apa-apa lagi, dan harapan dan andalan kita hanya Tuhan saja. Waktu kita kuat, makanya orang kalau masih pada kuat-kuat saudara, disuruh ke gereja susah, betul ya? Gereja sekarang anak-anak muda nggak suka ke gereja, kenapa? Karena kuat saudara. Orang kalau lagi hidupnya nyaman, suruh ke gereja ogah, malas saudara. Nanti begitu udah sakit-sakitan, baru ke gereja. Itu sebab dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak pakai kekuatannya sendiri. Dia pakai kekuatan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kita akan terbang tinggi. Tahun 2022
Jangan terbang dengan kekuatanmu sendiri, sudah. Kalau sudah terbang dengan kekuatan sendiri, engkau hanyalah emprit-emprit tadi yang dikatakan Pak Yongki. Yang bilang emprit Pak Yongki bukan saya. Tapi kalau engkau terbang dengan kekuatannya, engkau adalah Raja Wali, dan engkau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kekuatan kita sudah tidak berdaya, kita sudah lemah. Ada orang kalau telepon saya, nah, kemarin ada tante-tante telepon saya, Pak Yonas tahu dong. Ya tahu apa tante? Saya ini udah 82 loh. Enggak apa-apa tante. Ya saya ini sudah tua. Belum tante belum tua. Mari apa itu Sarah waktu melahirkan aja baru umur 75 baru melahirkan kok. Berarti tante masih udah ketawa. You itu bisa aja ya, bisa tante. Saya kalau telepon orang-orang tua saya kasih tahu. Tante, jangan bilang tua. Jangan bilang tua. Kalau anak muda ngaku umur itu malu. Betul ya? Coba tanya di sini anak-anak muda ya. Umur berapa kamu? Coba tebak kira-kira berapa Pak? Tapi kalau orang tua itu bangga cerita umurnya. Coba tanya orang tante-tante umur di sini. Ditanya tante umurnya berapa? Enggak usah ditanya pun cerita. Telepon saya, Pak Yonas kan tahu toh. Umur saya 82 loh. Saya jawab, tante belum tua. Sarah melahirkan Ishak waktu dia umur 75 tahun. Tante cuma beda 7 tahun sama Sarah. Jadi tante belum tua. Gitu loh saudara. Kenapa? Karena makin kita nggak berdaya, makin kita loyo, makin kita nggak punya kekuatan, makin kita mengandalkan kekuatan dari. Kalau kita masih punya kekuatan, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita terbangnya pakai setinggi pohon. Tapi waktu kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita terbang setinggi langit. 2022 masih 12 bulan lagi. Tadi pagi ada orang ngirimin saya tulisan, teman saya. Nggak terasa ya. Tahun 2023 tinggal 12 bulan lagi. Saya jadi guyon maksudnya. Bener juga loh saudara. Nggak terasa loh saudara. Tahun baru 2023 itu tinggal 12 bulan lagi loh saudara. Nggak terasa. Ya, gitu saja saudaraku. Nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Saudara, sakit apa hari ini? Kelemahan tubuh apa hari ini? Berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan dokter. Andalkan Tuhan. Kita mungkin berpikir, aduh saya sudah nggak kuat Pak. Mungkin 2022 ini tahun terakhir saya. Jangan bilang gitu saudara. Kapan kita mau dipanggil Tuhan itu terserah Tuhan. Yang penting jalani hidup dengan semangat. Jalani hidup dengan sukacita. Biarpun Bitcoin jatuh harganya. Ayo banyak ketawa ini Pak, Bitcoin masih. Main apa? Dogecoin, Bitcoin, apa Shiba Inu? Biarpun Bitcoin jatuh. Makanya saya bilang jangan andalkan Bitcoin. Andalkan Bitcoin rugi. Di rumah saya banyak koin. Kalau kurang koin, kasih sebanyak. Jangan andalkan Bitcoin. Jangan andalkan saham. Jangan andalkan deposito. Jangan andalkan propertimu. Jangan andalkan anakmu. Jangan andalkan siapapun juga. Andalkan Tuhan yang membawa kita terbang tinggi bagi Raja Wali. Hari ini di depan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur ini adalah lambang dari darah dan tubuh Kristus yang menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kita inilah yang kita andalkan. Bukan roti dan anggur yang kita andalkan, tapi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dialah yang kita andalkan selama-lamanya dalam hidup kita. Mari berdoa. Di hadapan kami ya Tuhan ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sebelum kami mengambilnya, terlebih dahulu Tuhan, kami mau berdoa memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan semua yang ada di sekitar kami, semua yang kami miliki,
semuanya berubah dan semuanya lenyap. Tapi hanya ada satu yang kami harapkan, satu yang kami nantikan, yang olehnya kami terbang tinggi bagi Raja Wali, yaitu Tuhan yang menciptakan semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kekal, yang hari ini kami akan mengingatnya dengan mengambil roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Sucikan hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar musik saja menyanyikan lagu ini, dan mari kita merenungkan sungguh apa yang hari ini masih menjadi doa kita. Doa yang sepertinya Tuhan kok tidak jawab ya. Harapan kita kok sepertinya Tuhan gak perhatikan ya. Padahal itu kebutuhan saya. Saya berdoa ingin keluarga saya diubahkan. Kok sepertinya Tuhan diam saja ya. Saya berdoa supaya pelayanan di tempat ini diubahkan. Kok seperti Tuhan gak hiraukan. Saya berdoa untuk tubuh saya ini supaya diberi kekuatan, tapi kok sepertinya kok makin hari makin lesu. Iman yang benar itu diuji. Iman yang palsu tidak pernah diuji. Dan yang namanya ujian itu bukan sesuatu yang ringan. Sesuatu yang ringan itu hanya pengalaman biasa. Yang namanya ujian itu berat. Bapak Ibu mengalami ujian, saya juga mengalami ujian. Semua orang mengalami ujian. Bahkan orang-orang yang cinta Tuhan diuji begitu rupa. Ayub diuji, Paulus diuji, murid-murid Kristus diuji. Semua orang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru diuji. Ada dua pilihan. Kita mau berhasil menang atau kita kalah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan kalah. Tapi firman ini berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia bagaikan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berjalan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu, sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita berdiri bersama. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu Anda memegang, waktu kita memegang roti di tangan kita, ingat. Kalau kita masih meragukan kasih Tuhan, ingat.
Yesus bahkan mati di kayu salib. Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, tapi karena kasihnya bagi saudara dan saya. Terima roti ini dan makan dengan ucapan syukur untuk mengingat Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa maksudnya perjanjian baru? Perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Perjanjian baru adalah perjanjian antara Tuhan Allah dengan kita gerejanya yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Yesus Kristus. Mari minum bersama dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan yang dari Tuhan. Bersama dengan gereja di seluruh dunia, gereja universal, yang makan dan minum tubuh dan darahnya, kami disatukan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami disatukan. Orang-orang di kanan kiri dan belakang kami ini adalah saudara-saudara kami. Walaupun mereka berbeda pendapat, berbeda cara ibadah, berbeda cara memuji Tuhan, mereka saudara-saudara kami. Tolong kami untuk bisa mengasihi mereka, mengasihi satu dengan yang lain. Sebab dunia akan tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu pada waktu kami saling mengasihi. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Yonas akan firman-Nya. Pada hari pertama hari Minggu pertama dalam tahun 2022, begitu masakan yang kami perlukan untuk agar iman kita bisa berkembang. Marilah kita menundukkan kepala agar kita bisa berdoa, melakukan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di gereja ini untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir atau mereka yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini di tempat ini. Berilah kepada kami semua kesehatan, terutama untuk Ibu Liani, Kohandi, Mike, Aing, Ibu Aimin, Tim Udon, dan Ibu Tris. Kiranya Engkau mau menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat kami, terutama mereka yang berumur. Kiranya Engkau mau terus melindungi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, memberikan mereka kedamaian, kesukacitaan, dan kesehatan, dan perlindungan dari COVID ini dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kami juga berdoa untuk Pendeta Yonas yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan bisa terus melayani kami.
Bagi saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau memberikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan sepengetahuannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar Amerika bisa menjadi berdaulat, adil, dan makmur, dan mendengarkan firman Engkau. Jauhkanlah kami semua dari bencana-bencana alam. Kami juga berdoa untuk semua pemimpin kami, baik yang di Maranatha maupun Bethany, ataupun di negara Amerika ini. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi mereka semua. Demikian pula untuk Bapak Presiden kami Biden, Wapres Kamala Harris, Gubernur, dan semua pemimpin-pemimpin lainnya, agar mereka bisa melayani rakyat, seluruh rakyat Amerika, tanpa peduli warna kulit, tanpa peduli kepercayaan, apapun juga, dengan setulus hati. Tuhan, dalam masa COVID yang masih merajalela pada tahun 2022 ini, kami bersyukur bahwa Engkau telah menganugerahkan kami vaksin yang sudah banyak membantu melindungi kami dari kematian yang telah mencapai 825.000 di Amerika saja. Kami berdoa, berprihatin untuk semua dokter-dokter, suster-suster, terapis-terapis, dan staf karyawan yang bekerja di rumah sakit ataupun di dalam healthcare yang sudah letih, lesu, kewalahan menangani pasien-pasien COVID. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan batin dan fisik. Hiburkanlah dan berikanlah harapan kepada keluarga mereka yang meninggal ataupun pula bunuh diri akibat COVID ini. Dalam semua ini, Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa masih berada di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Marta yang telah berdoa untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan. Saya minta petugas silakan. Yusuf, silakan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami telah berkumpul di tahun baru ini dari tempat ini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Kiranya tempat ini dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan nama. Kami terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami dalam setiap hari. Kiranya berkat tersebut dapat digunakan untuk memperluas dan membangun kerajaan-Mu dan pula dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu Bagaikan Raja Wali, ya. Kelilingin dong, jangan itu terus. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
datang. Kalau ada yang baru pertama kali datang, ada yang baru pertama kali datang ke sini? Iya. Oh, Udah ya. datang kemarin Christmas. Siapa namanya? Priscilla. 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 Ya, ya tuh, lihat kameranya. Ya. Tante Oga, ya Tante Oga selamat datang. Ya, Tante Tres sampai lupa siapa ini. Supaya Tante Oga juga Tante siapa namanya? Tante Oni. Tante Oni, selamat datang ya. Sudah pernah Ya datang. Ya, oke. Bapak juga, ya. Pak ini juga pernah datang ya waktu Kemarin Christmas. Oh kemarin, ya, kemarin perayaan nggak? Gitu. Biasa kalau pesta banyak orang datang, tapi kalau kebaktian ya puji Tuhan ya. Datang kalau Pak Yonas di sini nanti. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan berdiri sebelum Pak Yonas. Ada pengumuman? Silakan Ciko. Shalom semuanya, selamat tahun baru. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin kehidupan kita melewati tahun 2021. Dan kita juga percaya Tuhan akan terus memimpin setiap langkah kehidupan kita di tahun 2022 ini. Seperti ayat yang tadi mengatakan, kita tidak akan pernah lelah meskipun berlari, dan tidak akan merasa capek meskipun kita berjalan, karena Tuhan berjalan bersama kita. Minggu depan kita akan bersama dengan Pak Dedi yang kebetulan berada di sini. Kita bisa ramah tamah, temu kangen, dan tanya jawab dengan Pak Dedi tentang Indonesia. Pada kesempatan ini, saya atas nama Maranatha, kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim pemain musik atas pelayanannya setiap minggu. Dengan cinta kasih, Maranatha ingin memberikan hadiah untuk Ko Yongki, Teddy, dan Ko Andreas. Terima kasih ya Ko Yongki atas pelayanannya. Terima kasih. Jadi terima kasih ya, Tuhan berkati terus. Ko Andreas nggak ada, kita akan berikan minggu depan. Terima kasih semuanya. Ya, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Ibu Foni juga. Jangan lelah. Tuh lihat di dalamnya apa tuh prinsipnya Tesla kayaknya. kuncinya. Dalam banget. Oke, yuk kita berdiri sebelum kita tutup. Kita doa berkat dulu atau nyanyi dulu ya? Nyanyi dulu yuk. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para lebusan sambutlah dia Raja. Segala suku kau berbahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala suku kau berbahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus. Ya
diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang tahun 2022, dan kemenangan itu di pihak kita karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih pemain musik, ya semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.